warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi yang akan menjelaskan tentang apa itu wirausaha. Wirausaha adalah individu yang mengelola, menjalankan, mendirikan bisnisnya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari sana ataupun menghasilkan keuntungan, menambah penghasilan. Lalu juga dia yang mengelola resikonya. Seorang wirausahawan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang bisnis, lalu sumber daya, mengatasi masalah, dan menjalankan operasi bisnisnya. Mereka itu harus kreatif, inovatif dengan apa yang ada di lingkungan, dan berani untuk mengambil resiko untuk kesuksesan dari si bisnisnya agar si bisnisnya tidak stuck di situ-situ saja. Seorang wirausahawan itu harus memiliki ide yang banyak, seperti kreatif, inovatif, dan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada agar barang yang dijualnya itu laku di kalangan masyarakat manapun, baik yang muda, tua, remaja, nenek-nenek. Dan wirausahawan itu harus siap mengambil resiko untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Wirausahawan itu memainkan peran pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial karena usaha-usaha baru dan ide-ide kreatif dari mereka menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, meningkatkan produktivitas, dan memberikan solusi untuk masalah yang ada dalam masyarakat. Dan orang yang wirausahawan itu membuka lapangan baru untuk banyak orang, apalagi jika usahanya itu dalam skala yang besar, jadi bisa membuka lapangan yang lebih banyak. Dan wirausahawan itu harus lebih kreatif untuk membuat produk-produk mereka agar tidak sama yang seperti yang ada di pasaran kebanyakan. Harus selalu berinovasi. Sekian dari saya penjelasan tentang apa itu wirausahawan. Saya Husna mengucapkan terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Fina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri wirausaha. Nah, yang pertama adalah memiliki jiwa pemimpinan. Jadi, seorang wirausaha tentunya harus memiliki jiwa kepemimpinan karena mereka akan memimpin sebuah usaha yang tentunya akan mengarahkan karyawan-karyawan mereka. Lalu yang kedua adalah berani mengambil resiko. Kenapa harus berani mengambil resiko? Karena setiap usaha itu tentu ada kemungkinan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya akan terjadi. Kalau misalnya mereka takut dalam mengambil resiko, tentunya mereka tidak bisa disebut sebagai wirausaha yang baik. Lalu yang ketiga adalah selalu optimis. Mereka yang selalu optimis akan merasa terus berpacu untuk menggapai inovasi-inovasi terbaru dan mengalahkan sistem pasar atau persaingan pasar. Lalu yang keempat, berkeyakinan tinggi. Berkeyakinan tinggi untuk selalu dapat memenangkan pasar di mana. Yang keempat yaitu berkeyakinan tinggi. Mereka yang memiliki keyakinan tinggi atau yakin terhadap segala sesuatu yang mereka tentukan tentunya akan membuat mereka yakin dan pasti merasa berhasil akan hal tersebut. Mereka memiliki kepercayaan tinggi yang keempat yaitu berkeyakinan diri yang tinggi. Nah, mereka yang memiliki keyakinan yang tinggi tentunya memiliki rasa percaya diri yang tinggi juga. Mereka yang memiliki rasa percaya diri yang besar, mereka bakalan terus berpacu untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Lalu, mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi tentunya akan selalu berusaha untuk bangkit lagi dari keterpurukan mereka. Yang kelima yaitu semangat belajar. Dengan mereka memiliki rasa semangat belajar, mereka bakalan terus-terusan untuk menambah wawasan mereka tentang bisnis tersebut. Lalu yang keenam yaitu selalu berpikiran yang positif. Berpikiran positif di sini yaitu dalam bisnis tersebut. Dengan mereka selalu berpikir positif, mereka bakalan terus menemukan ide-ide baru terkait perusahaan atau bisnis mereka. Lalu yang ke-7 selalu bersemangat. Tentunya penting
penting bagi sebuah wirausaha untuk selalu bersemangat. Karena dengan semangat yang mereka miliki, tentu mereka akan terus-terusan bagaimana ke depannya seperti ini. Mereka saja bisa, mereka bakalan memotivasi dirinya dan terus maju dengan semangat yang mereka miliki. Lalu yang ke-8 yaitu memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan memiliki kreativitas yang tinggi, tentunya mereka bakalan terus-terusan menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dari hasil pemikiran mereka itu sendiri. Lalu yang ke-10 yaitu ketahanan dan keuletan. Yang ke-9. Lalu yang ke-9 adalah ketahanan dan keuletan. Tentunya di dalam sebuah perusahaan atau usaha atau bisnis tidak ada jalan yang selalu lurus. Namun ada hambatan atau tantangan yang terjadi. Dengan mereka memiliki ketahanan diri, tentunya mereka bakalan terus bertahan untuk terus melanjutkan usaha mereka. Dan mereka ulet yang dimaksud adalah selalu berusaha terus tanpa patah semangat sedikit pun untuk bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu rasa ingin tahu yang besar. Dengan mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar, nah mereka tentunya akan dan yang terakhir yaitu adalah rasa ingin tahu yang besar. Dengan mereka memiliki jiwa penasaran, mereka bakalan terus-terusan berpikir atau mencari tahu bagaimana usaha tersebut dapat terus maju dan berkembang. Kedepannya akan seperti apa. Nah, itu saja tadi penjelasan ciri-ciri wirausaha menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hamidah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa harus berwirausaha. Yang pertama adalah potensi untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi. Memang membangun usaha sendiri tidak luput dari resiko kehilangan aset ataupun bangkrut. Namun jika berjalan dengan baik, tentunya kita bakalan bangga karena tantangan kegiatan. Semakin besar bisnis kita, akan semakin banyak pula lapangan kerja yang akan kita sediakan dan akan kita berikan kepada orang lain. Secara tidak langsung, kita turut berkontribusi dalam ekonomi negara karena bisa mengurangi angka pengangguran. Terus yang ketiga adalah memperluas koneksi. Membangun usaha sendiri bukan berarti kita harus bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain sama sekali. Misalnya kita membutuhkan arahan dari pebisnis lain, memperoleh modal dari investor, serta berkomunikasi dengan aparatur pemerintah untuk mengelola kebijakan usaha yang tepat. Itu saja alasan mengapa harus berwirausaha. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Utmainah dan teman-teman saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Ibu Galena. Untuk Ibu Galena dipersilakan. Perkenalkan, nama Ibu Galena sebagai pengelola di Alfamart SMK 1 Pehari. Jadi Ibu, apa jenis wirausahanya yang ada di SMKN 1 Pehari ini? Yang ada di SMK 1 Pehari ini wirausahanya dalam bentuk retail. Jadi ada jual makanan ringan, minuman, terus ada jual snack. Berarti sesuai juga mengikuti kebutuhan siswa-siswa di sini ya Bu? Karena kan sesuai target pasarnya berada dalam SMK 1 Pehari ini, jadi membantu menyediakan kebutuhan dari para siswa juga dan masyarakat di SMK 1 Pehari. Mengapa Ibu lebih memilih untuk berwirausaha? Sebagai pengelola di Alfamart SMK 1 Pehari ini, sebenarnya peluangnya cukup bagus ya kan di sekitar sekolahan, dan juga kan konten kita berwirausaha secara nggak langsung membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk di sekolah ini sebagai tempat praktek peserta didik juga kan kayak kalian tadi sebagai jurusan bisnis retail, nah secara tidak langsung kan kalian bisa belajar, bisa terjun, bisa praktek, bisa secara langsung juga misalkan melakukan pelayanan penjualan, pelayanan terima, gimana cara berinteraksi sama pelanggan. Nah,
itu sih keuntungannya juga bisa dari omset juga. Keuntungannya kan kalau misalkan kita berwira usaha, kalau misalkan lulus aja misalkan dalam berwira usahanya baik dari segi administrasinya juga nih, kalau dari keuntungan yang didapat juga Kira selama berwirausaha suka dukanya ibu itu apa ya? kalau misalkan bukanya ya misalnya misalkan kan kita udah buka tiap hari Senin sampai Jumat, terus juga ada hari misalkan di mana yang nggak buka full gitu kan, ada liburan, ada bulan puasa, lebaran, atau misalkan kayak PTS, itu sebenarnya lebih banyak hari-hari yang juga libur gitu kan. Kalau misalkan buka kan cuma paling Senin sampai Jumat, sebenarnya kebanyakan tutup kan sebenarnya ya, tapi ya tadi mungkin barang udah expired misalkan apa gitu kan, misalkan karena tadi nggak dicek misalkan ya kalau misalkan sisanya jadi tempat pembelajaran yang tadi buat siswa, buat kalian harus sebagai siswa bisnis retail buat praktek sehari-hari. Tadi lebih banyak expired, dukanya kalau misalkan sisanya bisa membantu siswa buat belajar. Apalagi ya, Berarti ini lebih dikhususkan kayak untuk murid-murid ya, murid sebenarnya dalam perjuangan itu ya bisa membantu lah menyediakan kebutuhan siswa. Siswa pasti datang kan kita aja itu membantu karena mereka perlu makan, perlu belanja, belum perlu minum, ada alat ilmiah kan, itu membantu kebutuhan sekolah gitu. Di sini juga lebih lengkap kayak yang di kantin misalnya kayak siswa lebih tinggi karena ada es krimnya, ada gorengannya, lengkap lah ya, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terima kasih Ibu atas waktu serta perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf jika ada salah